Kala ucap sapa Yakub antu alima itu ulang sapa sironi ing ingsun ida dana dalam kalimat parang apa ajali ingsun wa arada ngarepake sapa sira angkat bida ing terjawab sapa sira ruhi ing ruh ingsun faqala monggo ucap sapa malakul maut na'am yo arsalu ursilu ing sapa ingsun ilai kamarang sira rasulaini ing rong utusan au salah satu utawa telu. Jadi untuk bab kali ini menerangkan masalah mengambil hikmah dari cerita Nabi Yakub alaihissalam. Disebutkan atau diceritakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu pernah bertanya kepada malakul maut atau malaikat maut. Nabi Yakub berkata kepada malakul maut, wahai malakul maut, wahai Israel, aku meminta kepadamu sebuah permintaan. Apa itu wahai Yakub? Nabi Yakub menjawab, ajarkan kepadaku tentang segala sesuatu ketika ajalku sudah dekat dan ketika engkau hendak mengambil ruhku. Maka malakul maut pun menjawab, ya, ketika seseorang hendak mendekati ajalnya atau ketika aku hendak mengambil ruhnya, maka aku akan mengirim 2 atau 3 utusan. Falamma qad ajalu hatta ilaihi malakul maut. Nah, terus ketika Nabi Yakub hendak menemui ajalnya, ketika Nabi Yakub hendak menemui masa matinya, kemudian malakul maut mendatangi Nabi Yakub. Terus Nabi Yakub bertanya, faqala azza cita amliku bidiruhi. Nabi Yakub bertanya kepada malaikat maut, apa yang hendak kau lakukan? Apakah kau hendak mencabut ruhku? Maka malaikat maut menjawab, ya, aku ingin mencabut ruhmu. Terus Nabi Yakub memprotes kepada malaikat maut, awalas takunta akhbartani annaka tursilu ilayya rasulaini al-salatatan. Engkau berkata kepadaku ketika aku hendak menemui ajalku, kau akan mengirimkan 2 utusan atau 3 utusan. Mana utusan yang kau janjikan tersebut? Kemudian malah menjawab protesan Nabi yang tersebut. Qala qad fa'altu, aku sudah mengirim 3 utusan tersebut. Yang dimaksud malakul maut dengan 3 utusan tersebut bukanlah seorang atau seorang malaikat, tapi yang pertama bayadu sya'rika ba'da sawati, putihnya rambutmu setelah hitamnya rambutmu. Jadi utusan malaikat maut, utusan malaikat Israel ketika hendak memperingati orang yang sedang meninggal, itu adalah yang pertama berubahnya warna rambut yang dari hitam menjadi putih, atau istilahnya berubah. Itu adalah utusan pertama yang dikirim oleh malaikat maut. Kemudian utusan yang kedua, di'fu badani ba'da quwwatihi, lemahnya badanmu setelah kuatnya. Jadi melemahnya badan setelah waktu muda yang masih kuat-kuatnya, kemudian menjadi tua dan lemah, itu adalah utusan kedua yang malaikat Israel kepada kita ketika hendak menemui ajal. Wanhina ijisbika ba'da istiqomatihi, wanhina ijisbika ba'da istiqomatihi, dan bungkuknya badan setelah tegaknya badan, atau sebenarnya sudah tidak mampu untuk berdiri tegak lagi. Itu juga menjadi salah satu utusan atau sebagai salah satu ciri-ciri ketika malakul maut hendak mencabut ruh kita. Jadi 3 perkara tersebut adalah utusan yang malaikat Israel kirimkan kepada kita untuk memperingatkan bahwa waktu kita sudah dekat. Hadhihi rusuli ya Yakub ila bani Adam qabla al-maut. Ini adalah utusan wahai Yakub, tapi bukan hanya kepada engkau, tapi kepada semua manusia. Ila bani Adam qabla al-maut, kepada semua manusia sebelum dia mati. Sebelum manusia mati, malaikat Israel akan mengirim 3 utusan tersebut. Yang pertama, rambut mulai berubah. Bayadu sya'rika ba'da sawatihi, di'fu badanika ba'da quwwatihi, melemahnya badan setelah kuat-kuatnya badan, atau istilahnya sudah tidak kuat melakukan pekerjaan lagi. Wanhina ijisbika ba'da istiqomati, dan badan sudah tidak mulai berdiri tegak kembali, sudah mulai bungkuk-bungkuk. Nah, itu adalah 3 utusan yang dikirim malaikat Israel kepada seluruh Bani Adam ketika hendak mendekati
matinya. Di sini Kiai Musonef Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menyebutkan sebuah nado. Nado dahru wal ayyam wal jambul hasilu. Tahun telah terlewati, hari telah kulewati, tetapi dosa selalu kudapati. Wajah Rasul mauti wal qalbu ghafilu. Dan datanglah putusan malaikat maut, sedangkan hati ini dalam keadaan yang lupa. Na'imu kafid dunya gururun wa hasratun. Kenikmatan engkau wahai Tuhanku di dalam dunia ini hanyalah sebagai tipu daya dan kerugian. Wa aisyu kafid dunya muhalun wa batilun. Kehidupan yang kau berikan di dunia adalah sebuah kebatilan yang karena hidup sejati adalah di akhirat. Kemudian ada nado lagi, tafakkartu fi hasri wa yaumi qiyamati. Aku selalu berangan-angan, aku selalu berpikir tentang bagaimana nanti hari di mana aku digiring dan hari ketika aku mendapati hari kiamat. Wa isbali khatti fil maqabir thawiyah. Dan ketika pipiku dan tanah kuburan menjadi rata atau menjadi sama, sejajarnya pipiku dan tanah kuburan. Faridan wahidan ba'da izzin wa min'atin. Sendirian tak ada teman setelah kemuliaan dan kenikmatan. Rohinan bijurni wa turabu wisadiyah. Dan aku selalu berpikir ketika badanku terikat. Di sini berarti terikat artinya sudah dikafan. Wa turabu wisadiyah, dan tanah yang menjadi bantalku. Tafakkartu fi tulil hisabi wa ardihi. Aku juga selalu berpikir bagaimana tentang lamanya hisabku nanti di akhirat. Wa kulli maqamihin hina uqa hisabiyah. Dan hinanya tempatku nanti di akhirat ketika aku dihisab. Walakin rojai fika rabbi wa khaliqi. Tetapi harapanku kepada engkau wahai Tuhanku dan penciptaku. Bi annaka ta'fu ya ilahi khotoiyah. Aku selalu berharap agar engkau selalu maafkanku wahai Tuhanku. Jadi nadoman yang Syekh Zainuddin Al-Malibari ciptakan ini adalah sebagai renungan kita untuk selalu merenung akan hadirnya kematian. Karena sekali lagi kematian adalah kepastian yang tidak dapat dipastikan kapan datangnya. Seperti syirannya Abu Nawas, Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahilas tulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku tidaklah pantas untuk menduduki surga Firdausi. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tidak mampu, tidak kuat ketika aku harus masuk ke neraka jahimmu. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Maka terimalah taubat dan hapuskan dan maafkanlah segala dosa-dosaku. Fa'inna ghafir dzambil adimi. Karena engkau adalah dan yang memaafkan segala kesalahan. Wa asraful awqati allati ya'muru al-insan ma taqdi bi ta'atillah. Di sini disebutkan lagi bahwa waktu yang paling mulia yang kita miliki adalah waktu ketika kita sedang bertaat kepada Allah. Wa man arada hifdha awqatihi falyaj'al kalamahu dzikran wa sumtuhu tafakkuran wa nadruhu ibaratan wa amaluhu birran. Dan barang siapa yang menginginkan untuk menjaga waktunya agar selalu dalam taat kepada Allah, maka hendaknya dia menjadikan ucapannya sebagai zikir, diamnya sebagai tafakkur atau berangan-angan, berpikir akan keagungan Allah. Wa nadruhu ibaratan, dan angan-angannya adalah sebagai mencari ibarat atau mencari pelajaran. Wa amaluhu birran, dan segala perbuatannya adalah sebuah kebagusan. Di sini juga disebutkan, idza ra'aita min qalbika uswatun fa'aktsir min tilawati kitabillah bi tadabburin wa tafakkurin wa jalisin ta'khir lillah wa ashib az-zahidin wa 'alaika bis sunnati wa siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati ashabi radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ketika kita menemukan bahwa hati kita sudah menjadi keras atau qaswatul qalbi, kerasnya hati, itu bisa ditandai dengan tanda-tanda bahwa kita sudah tidak bisa lagi menerima nasihat.
Ketika hati sudah tidak bisa menerima nasihat, itu adalah ciri-ciri bahwa hati sudah menjadi keras. Nah, ketika kita sudah menemukan tanda-tanda tersebut, sebaiknya kita untuk selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Fakfir min tilawati kitabillah, bitadabburin wa tafakkurin. Tapi sebaiknya bukan hanya sekedar membaca, hendaknya sekalian dengan penganan-anan maknanya. Kalau tidak bisa pakai terjemahan atau bisa mendengarkan ceramah-ceramah Kiai tafsir seperti Gus Bara, terus Kiai Haji Quraish Shihab, itu juga salah satu ulama-ulama pakar tafsir. Wajalis adzkirillah, dan hendaklah kita selalu ikut majelis zikir seperti malam Jumat selalu mujahadah. Wa asbibiz zahidina, dan bertemanlah dengan orang-orang yang zuhud. Orang yang zuhud adalah orang yang hatinya sudah tidak tergantung dengan dunia. Orang zuhud bukan berarti orang yang miskin. Zuhud itu masalah hati, bukan masalah pekerjaan atau bukan masalah fisik. Tapi zuhud itu masalah hati. Jadi orang zuhud itu tidak harus miskin. Tapi zuhud itu adalah perkara hati. Ketika hati sudah tidak bergantung kepada dunia, walaupun dia kaya, dia juga bisa dikatakan sebagai orang yang zuhud. Wa 'alaika bisunnati wa siratin nabi. Dan ketika kita sudah menemukan bahwa ada tanda-tanda kerasnya hati di dalam hati kita, maka hendaklah kita untuk selalu melakukan sunnah-sunnah Nabi seperti sholat tarawih, sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud dan lain-lain. Dan juga selalu mempelajari sejarah-sejarah Nabi dan sejarah-sejarah para sahabat. Agar apa? Agar bisa menjadi pelajaran yang bisa kita teladani nantinya. Yang satu bab pada hari ini bisa nanti kita lanjutkan lagi pada esok hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.